Malaysia orang, perempuan semua kerja. Macam mana? Kita pindah kampung Bangladesh, laki kerja, perempuan tak ada kerja. Habis buat apa perempuan? Perempuan pun kerja. I just wanted to say that I'm really jealous about Malaysian women. Ini bang kampung lihat tu kaget semua. Perempuan bawa kereta, kaget ya? Unik juga. Ini bagus kan itu. International Women's Day, banyak soalan aku dapat. Perempuan boleh masuk oil and gas ke? Dan jawapan aku ialah boleh. Sekarang lagi ramai perempuan yang masuk di industri korporat. Wanita dilarang bekerja pekerjaan di bawah tanah. Halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada, tetap diberikan kesehatan, dipermudahkan segala urusannya. Mohon maaf ya, suaranya agak sedikit berbeza disebabkan Sari agak sesema dan juga batuk akhir-akhir ini. Oke teman-teman, yang saya lihat setelah saya tinggal sudah bertahun-tahun di Malaysia ini, orang di Malaysia ini rata-ratanya itu bekerja ya. Tak kiralah lelaki maupun perempuan. Nah, wanita di sini yang saya lihat, saya temui itu rata-rata mereka itu bekerja pagi tuh ya. Banyak yang bawa kereta, drive itu perempuan juga. Mereka ada yang pergi berniaga, kerja office dan sebagainya ya. Perempuan sekarang itu bukan hanya duduk di rumah, mereka juga bekerja di luar ya. Rata-rata yang saya lihat begitu. Nah, ini ada satu video yang saya lihat ya. Katanya perempuan Malaysia itu di sini tuh bekerja ya. Tapi di negara dia katanya hanya lelaki saja yang bekerja. Perempuan tak dibenarkan untuk bekerja. Oke, nah ada keuntungan sebenarnya, tapi sebelum saya cakap lebih panjang lagi nanti ya untuk membela kaum wanita. Oke teman-teman, tapi kita tonton dulu video ini macam mana, nanti kita akan bahas. So mari kita dengarkan dulu. Malaysia orang, perempuan semua kerja. Macam mana? Kita pindah kampung Bangladesh, laki kerja, perempuan tak ada kerja. Habis buat apa perempuan? Perempuan tak ada kerja. Duduk saja, rumah jaga saja. Saya bagi semua. Duit ke, baju ke, apa handphone ke, apa internet pun saya bagi. Perempuan buat apa? Perempuan tidur saja, makan tidur. Malaysia? You tengok Malaysia? Malaysia tak ada, saya tahu Malaysia semua orang kerja. Kenapa macam Perempuan pun kerja. Aduh. Kampung. Terakhirnya tuh haduh, kenapa pula dia ini haduh ya? Oke, nah ini orang Bangladesh ya, dikatakannya dia lihat di Malaysia ini perempuan di sini bekerja kan. Kalau di kampung dia katanya itu hanya lelaki saja yang bekerja, perempuan duduk di rumah jaga family saja. Oke, nah di sini yang saya lihat kan, memang zaman sekarang ini ya, ekonomi juga ya, untuk mengharapkan satu orang saja yang bekerja itu ada juga yang tidak cukup kan. Sebenarnya cukup, tapi kan kita ada keperluan lain, mau menabung kan. Jadi diperlukan dua orang yang bekerja, jadi lebih kuat ekonomi. Dan satu lagi ada keuntungan perempuan itu bekerja. Apa itu ya? Kita tak tahu kan apa yang terjadi di kemudian hari. Jadi perempuan itu juga harus ada income-nya sendiri kan. Kalian paham tak apa yang saya cakap? Nah gitu ya, kita perempuan juga kena punya juga pendapatan sendiri. Jadi tidak bergantung juga kepada pemberian daripada suami sahaja gitu. Walaupun suami juga boleh memberikan kita nafkah kan. Nah gimana menurut kalian? Yang saya cakap, kalau di Malaysia tuh rata-rata kan bekerja terkadang berbeza dengan husband dia punya pekerjaan. Jadi wanita itu diharuskan untuk pergi sendiri ke tempat kerja. Jadi saya lihat kan di sini itu perempuan Malaysia itu rata-rata boleh bawa kereta. Nah gitu. Disebabkan ya, kalau di tempat saya di Indonesia, di Kampung Sari lah, di Medan itu ya, agak jarang ya perempuan itu pandai bawa kereta.
Gitu. Biasanya cuma lelaki saja. Boleh dikira lah ya, tak begitu ramai. Saya terkejut, ramai juga ya perempuan yang bawa kereta, bawa mobil di Malaysia ini. Orang kampung lihat tuh kaget semua. Perempuan bawa kereta, kaget ya. Unik juga. Ini bagus kan itu. Kita memang akan mudah menjumpai polisi tidur di Malaysia ini atau tangkap. Oke teman-teman, nah ini Sari ada jumpai lagi salah satu turis ya, ataupun perempuan luar, bukan Malaysia. Katanya dia sangat-sangat iri ataupun super jealous dengan hal ini. Nah, korang tahu tak apa itu? Tapi sebelum Sari membahasnya, kita tonton dulu pernyataan daripada dia. Apa yang membuat dia itu sangat-sangat jealous katanya? Apa? Jom kita tonton videonya. Okay, I'm here to quickly confess about something. I just wanted to say that I'm really jealous about Malaysian women, and that's because they can drive motorbikes. That's something very unusual for me, because you know I come from Kazakhstan and motorbikes is not such a common vehicle in there. But here I see young girls, I see aunties, grandmas, everybody just driving like badass women, and I'm like, oh man, I wish I could do that too, you know. But here is me, I can't even use bicycle, so I guess I don't know if I can ever learn to drive a motorbike, but I wish there is some possibility that will happen one day. So yeah, big respect to Malaysian women. Oke teman-teman, nah itu ya, dia tadi berasal daripada Kazakhstan. Nah ternyata yang dia jealous, super jealous, katanya iri dengan Malaysian woman, yaitu di sini boleh bawa motorcycle ya. Bahkan dia pun naik basikal pun dia tak tahu katanya. Sebabkan di sana itu jarang ya membawa kendaraan tersebut. Tapi di Malaysia ini dia tengok kan ramai yang muda-muda, anti ya kan, itu boleh bawa motor, boleh bawa basikal. Oh ternyata ini oke. Nah kalau tempat kita ini ya udah biasa kan, tapi dia ini daripada Kazakhstan, jadi dia tengok iri ya, disebabkan dia tuh tak boleh. Tapi kan masih muda lagi, kalau sudah tinggal di Malaysia ini bolehlah belajar kan. Nah gitu teman-teman, sebenarnya saya lihat kan perempuan Malaysia bukan hanya boleh bawa itu saja. Perempuan Malaysia ini yang saya lihat kan ada juga yang bawa lori, wow, yang kerja di macam apa ya, engineer ya. Nanti saya ada buat videonya ya. Itu saya lihat, wow, mereka boleh panjat-panjat gedung pencakar langit. Itu hari pergi ke Twin Towers. Di sana pun mereka ada di atas itu. Wow, luar biasa ya. Itulah ya kan, jangan main-main kalian dengan perempuan. Perempuan sebenarnya pun lebih kuat ya kan daripada yang kalian fikirkan. Happy International Women's Day. Banyak soalan aku dapat, perempuan boleh masuk oil and gas ke? Dan jawapan aku ialah boleh. Sekarang lagi ramai perempuan nak masuk this industry compared dulu di mana cuma ada seorang dia perempuan offshore dia. Sekarang akan lagi ramai, dan bila offshore ni lelaki perempuan macam tak nampak sangat lah, asalkan kerja tu siap. Sebab oil and gas ni lain sikit dengan maritime. Kalau kau tak nak masuk offshore, di office pun boleh jadi design engineer macam dia orang ni lah, power gila. And of course aku tak akan lupa giveaway aku sendiri, dia wanita terbaik kat sini sebabkan dia lah aku boleh get this far dalam TikTok, kat LinkedIn semua ni. Sebab beberapa kali dah aku rasa macam nak give up buat content ni, tapi disebabkan dia always stay with me, memang aku boleh survive lah. And of course whatever that she's been through and going through, memang aku respect dia habis. Tapi aku tak nak cakap banyak sebab ini bukan International Girlfriends Day. Perempuan juga sekarang ini sudah bukan macam zaman-zaman dahulu. Kita itu hanya duduk di rumah, kita kurang keluar bekerja. Tapi sekarang sudah terbalik. Video ni khas kepada semua wanita-wanita yang bekerja di Malaysia. Hari ini Mira nak share 3 larangan wanita bekerja. Yang pertama, wanita dilarang bekerja daripada waktu 10 malam sehingga 5 pagi. Banyak yang langgar kan? Banyak majikan yang langgar kan? Yang kedua, wanita dilarang bekerja pekerjaan di bawah tanah, termasuk gali kubur. Biarkan lelaki yang handle. Yang ketiga, larangan pekerjaan oleh menteri. Bermaksud tiba-tiba esok kerajaan kata
dekat petrol pump dilarang pekerja wanita, maka pekerja wanita tak boleh bekerja. 3 benda yang Mira share tadi ada dalam Akta Kerja 1955. Bermaksud ada yang langgar, hati-hati. Assalamualaikum. Assalamualaikum guys, teman-teman. Hari ini pagi lagi saya cerita lagi teman-teman. Anak saya dah pergi ke sekolah, suami saya ngantar, saya sambil jalan. Kalau saya jalan pagi-pagi teman-teman, mereka tidak duduk, semua berbungkus-bungkus saja mau pergi kerja kan. Sekarang tengah nggak ada orang, saya mau cerita dulu untuk teman-teman. Saya cuma sekadar sharing saja, bukan untuk nak bermegah-megah ya. Saya mau cerita lagi tentang perempuan di Malaysia ni teman-teman, termasuk budak remajanya, perempuan sampai umur 65-70 pandai bawa mobil teman-teman. Rata-rata di Malaysia ni perempuannya pandai bawa mobil, boleh bawa mobil ke mana-mana saja, nggak perlu tergantung kepada suami, nggak perlu menunggu orang mau pergi ke mana-mana teman-teman. Hebat nggak? So di sini di Malaysia ni banyak teman-teman nggak tahu mobil, perempuan membawa mobil pergi kerja atau kemana saja, dia satu keperluan. Di Malaysia ni aman bagi perempuan bawa mobil, kemana aja kalian pergi aman sekali di Malaysia ni teman-teman. Walaupun bawa mobil perjalanan jauh, walaupun itu malam, tengah malam, subuh, siang, itu sangat aman sekali teman-teman. Pergi bawa mobil, contohnya kalau teman-teman berjalan jauh, jalan malam lah gitu kan, jalan malam itu nggak ada apa-apa di jalan teman-teman, nggak maksudnya nggak ada kalau dipanggil lah, kalau tempat-tempat sunyi gitu teman-teman, dipanggil nggak ada orang yang preman ngacau kita di jalan, nggak ada itu teman-teman. Kita nggak perlu takut di sini teman-teman. Makanya kita lihat di sini kan, ramai sekali orang perempuan, orang remaja, orang tuanya bawa mobil teman-teman. Kereta, gitu motor. Saya aja sudah tua baru merasa bawa mobil di sini. Habis itu kan teman-teman ya, kalau di Malaysia nih, kalau kalian tahu, Malaysia ini sangat aman untuk kita tinggal, untuk dikunjungi gitu teman-teman. Kalian pergi kemana saja di Malaysia nih, walaupun itu perjalanan malam, walaupun tempatnya berjarak jauh, walaupun mandi pantai atau pergi hutan, aman sekali teman-teman. Kalian nggak usah takut gitu ya. Habis itu ya teman-teman ya, kalau contoh tadi saya ceritakan kita berjalan jauh di Malaysia nih, atau perempuan atau lelaki bawa mobil gitu kan, contoh perjalanan jauh tengah malam gitu, perjalanan malam gitu kan, antar provinsi gitu ya teman-teman ya. Di Malaysia nih dia seperti jalannya berapa kilometer begitu, sekian kilo, ada tempat pam bensin gitu teman-teman. Apa dipanggil ya, tempat ngisi minyak gitu, panggil apa ya teman-teman ya, pump station, pam bensin lah gitu kan, isi minyak kereta tuh. Di situ kita boleh singgah, kalau mau ngisi minyak mobil boleh, kalau ngepam tayar mobil boleh. Di situ solat juga boleh, ada jual minum dan makan juga di situ tempat pam bensinnya teman-teman. Kalau di Malaysia ini jarak jauh, jadi teman-teman nggak perlu takut. Kalau di Malaysia ini kalau mau pergi ke perjalanan jauh, di perjalanan ada tempat solat, ada tempat berhentinya, ada ngisi minyak, ada boleh di jalan di mana-mana. Malaysia ni orang semua baik-baik teman-teman. Andai kata teman-teman mobilnya rosak gitu ya di jalan, di perjalanan jauh gitu mobilnya rosak teman-teman, perempuan, teman-teman nggak perlu takut. Di sini kalau teman-teman bawa mobil atau motosikal gitu kan, motor gitu kan, nggak perlu takut kalau rosak di jalan, ada insiden atau tabrakan gitu. Teman-teman tinggal panggil aja itu ambulan, kecemasan darurat gitu kan, panggil aja darurat itu 999, teman-teman akan ditolong, nggak perlu takut. Mereka akan datang segera menolong kita dalam keadaan tabrakan ke
atau kita dalam mobil kita rosak nggak boleh bergerak, kalian telepon aja tuh, semua ada. Jadi kan saya cerita panggil ambulan ya teman-teman ya. Di Malaysia nih ya teman-teman, saya cerita lagi, kalau kita insiden atau tabrakan di jalan raya, tak kira lah kita orang warga asing, Warga negara. kita siapa gitu ya teman-teman, atau somebody, atau kita orang biasa, siapalah gitu. Janji kalau kita tabrakan, kalau dah tabrakan kita nggak bisa nelpon ya teman-teman. Ada aja orang yang tolong, nanti pasti akan diteleponnya ambulan. Yang menurut saya terkejut itu kan, kita tabrakan nih, habis itu ada orang yang tolong telepon ambulan. Ambulan itu orang yang menelpon nolong kita itu atau ambulan itu, dia tak akan pernah bertanya, kamu warga apa, Iyalah, kamu kan, siapa, lagi kamu accident. punya KTP enggak, kamu punya IC, yang itu enggak penting teman-teman. nyawa, Yang penting dia akan selamatkan kita dulu. Dia akan telepon itu, call tu ambulan akan tolong kita dulu, dibawa ke hospital, pastikan kita hidup atau tidak, nyawa gitu ya dulu teman-teman ya. Itu namanya kalau di sini panggil rawatan kecemasan kalau di sini ya teman-teman. Enggak kira kamu warga asing atau kamu enggak punya identiti, Salut. yang penting kamu manusia harus diselamatkan Terbaik. dulu. Ambulan akan segera datang tanpa kecuali, tanpa bersungut, dan sepertinya mereka bekerja betul sungguh-sungguh gitu. Kamu insiden ada yang call, dia akan datang. Gak perlu kamu nunggu berjam-jam atau kamu menunggu menangis-nangis dulu berjam-jam. Dia nggak datang sebab saya warga asing, atau nggak mungkin lah orang ambulan, orang tempatan tolong sebab saya bukan orang Malaysia. Itu tidak ada di sini teman-teman. Mereka tidak akan bertanya kepada teman, kamu warga apa? Kamu ada duit nggak nih diantar ke hospital? Kamu siapa menjemput? Itu nggak ada di sini teman-teman. Asal ada aja orang tabrakan ke, insiden ke, kemalangan ke, atau terjadi apa-apa, mereka akan call dan telepon yang berwajib, atau ambulan atau polisi atau polis gitu ya, untuk menolong kita. Kalau masalah identiti kita itu kemudian, yang penting kalian diselamatkan dulu. Itulah hebatnya di Malaysia ni ya teman-teman ya. Habis tu saya mau cerita lagi, itu tentang itu ya teman. Saya mau cerita lagi nih, saya pengalaman saya juga. Ada satu warga asing ya, samalah dengan kita orang Indonesia gitu kan. Dia sakit, dia bukan sakit, dia seperti jatuh motor gitu kan, tapi dia nggak boleh bangkit sebab mungkin kakinya patah gitu kan. Habis datang aja itu bapak-bapak atau pakcik-pakcik itu tanya, kamu kenapa jatuh, kaki saya patah? Bapak-bapak itu dia tak tanya, kamu warga mana, kamu ada duit nggak aku antar ke hospital. Itu nggak penting bagi bapak-bapak itu. Bapak itu bawa dia naik motor, dia antar terus ke hospital kerajaan. Hospital kerajaan akan beri dia rawatan kecemasan seperti itu. Kalau bagi dia rawatan lah, dokumen tu dicerita belakangan. Mungkin ada orang tempatan yang menjamin, mungkin dia ada teman gitu kan. Itu masalah tu cerita belakangan. Yang penting kamu ditolong dulu, diantar dulu ke hospital. Ke hospital kerajaan lah kan, diantar dulu ke hospital, pihak hospital akan rawat kamu, pastikan kamu selamat. Betul. Kalau masalah dokumen, masalah duit, itu cerita belakangan. Hebat. Saya di situ memang Salut saya ya. pun terkejut. Wow, Malaysia memang hebat. Itu pengalaman saya. Saya bercerita pengalaman di depan mata saya. Saya tak bercerita tentang yang bukan-bukan. Itu memang betul ada di Malaysia. Malaysia ni, bagi teman-teman yang tak tahu kan, Malaysia ni aman. Kalau korang yang datang ke sini, kalau tujuan korang baik lah. Kalau korang berbuat baik, Baik, ya dapatlah betul, yang baik. setuju. Kalau kamu berbuat jahat, ya dapatlah kamu jahat gitu kan. Ramai juga pekerja-pekerja Indonesia di sini yang kerja ladang, kerja kebun di hutan. Aman-aman aja teman-teman, baik-baik aja semua. Nggak ada yang kacau dia, warga asing duduk di hutan orang tempatan kacau dia atau bully dia atau gimana gitu. Nggak ada, semua baik-baik saja teman-teman aja, baik-baik saja teman-teman. Itu fakta teman-teman. Kalau banyak orang nggak tahu, di Malaysia ini sebenarnya aman untuk dikunjungi.
video saya untuk sharing saja ya teman-teman ya. Jangan lupa subscribe dan komen. Dan juga saya ucapkan terima kasih yang telah komen dan subscribe saya. Dengan rendah hatinya saya berterima kasih dan selalu mudah-mudahan kalian semua dilindungi oleh Allah SWT ya. Dan saya kalau ada silap kata saya memohon maaf dan mohon ampun. Saya tidak ada bermaksud memegah-megah dan membanding-bandingkan, dan saya tahu siapa diri saya dan saya tahu apa yang saya harus ucapkan. Dan juga teman-teman di sekarang dah mau puasa ya, harap teman-teman semua, kalian semua jaga diri dan kesihatan kalian. Okey, sampai di sini aja dulu video saya teman-teman. Terima kasih dah support saya. Dan assalamualaikum. Agak melenceng sedikit ya di dalam videonya, disebabkan tadi Sari baca di sini tajuknya adalah wanita Malaysia rata-rata tidak kira umur dan golongan semua bisa bawa mobil ataupun kereta ya. Oke, nah tadi ada melenceng sedikit lah kakak itu tentang di sini aman katanya. Kalau misalnya eksiden itu tak kira lah warga negara orang asing, kalau entah apa-apa terjadi di jalan raya itu langsung ditolong lah ya. Tak ada ditanya dulu kau orang mana, orang asing ke, atau apa identitasmu di Malaysia ini, tak ada. Di sini diselamatkan nyawa dulu. Oke, tapi Sari mau membahas pasal perempuan boleh bawa kereta ya. Nah, Sari jelaskan saja lah ya. Oke, kenapa di sini macam tuh? Kebanyakan perempuan di Malaysia ini mereka rata-rata banyak yang bekerja lah rata-rata ya. So mereka keluar rumah dan bekerja mereka itu kadang-kadang jalannya itu tidak sama, pekerjaan itu tidak sama dengan suami dia. Jadi suami pergi ke sana macam ke Subang, istri pergi ke Ceras, jadi lain tujuannya. Nah, apa solusinya? Mestilah harus bawa kendaraan kan. Jadi biasanya kalau macam satu saja keretanya, satu saja mobilnya, yang suami itu bawa motor, yang istri itu bawa kereta. Nah, jadi itulah ya kenapa di sini perempuan di Malaysia ini boleh bawa kereta, bawa motosikal juga, karena mereka di sini rata-rata itu bekerja. Nah, gitu. Oke, so segitu aja video kali ini. Kalau teman-teman ada komentar lain ataupun ada mau tambahkan daripada alasan yang Sari udah ungkapkan, kalian boleh juga bantu Sari untuk komen di ruang komen dekat bawah. So, sampai segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you on my next video. Bye! Thanks for watching! If you enjoy playing with us, be sure to subscribe to our channel.